Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang teorema fundamental kalkulus. Jadi ada dua teorema fundamental yang dimana sudah saya tulis di sini sebagai dua persamaan, yang dimana secara umumnya teorema ini menjelaskan bagaimana relasi antar dua operasi penting dalam kalkulus, yaitu operasi integral dan operasi turunan. Yang dimana sebenarnya kedua operasi ini adalah inverse terhadap satu yang lainnya. Jadi integral adalah inverse dari turunan dan turunan adalah inverse dari integral. Nah, pertama-tama kita coba telusuri ya satu persatu yang dimulai dari equation yang ada di sebelah kiri ini. Jadi kita andaikan suatu fungsi f besar of x, yang dimana fungsi ini adalah suatu fungsi yang kontinu, suatu fungsi yang smooth dan juga differentiable yang dapat kita lakukan derivatif. Sehingga kita dapat menulis derivatif terhadap fungsi ini d per dx f besar of x yang kita notasikan sebagai f kecil of x. Maka jika kita lakukan integrasi terhadap fungsi f kecil of x ini yang kita evaluasi dari a hingga b, f kecil of x dx sama dengan f besar of b dikurang f besar of a. Dari sini kita lihat bahwa operasi integral ini mengcancel operasi derivatif dari fungsi f besar kita, sehingga dia kembali ke fungsi awalnya, fungsi f besar. Kalau kita lihat secara geometri, misalnya adalah sumbu x dan ini sumbu y, dan misalnya fungsi kita f kecil of x tadi adalah suatu fungsi yang smooth dan kontinu, dan misalnya kita tentukan interval, misalnya di sini adalah a dan di sini adalah b, maka ekspresi yang ada di sini memperlihatkan luas area di bawah kurva f kecil of x kita yang ada di sini ya. Sebelum kita membuktikan teorema fundamental kalkulus pertama ini, kita skip dulu ke teorema fundamental kalkulus kedua yang ada di kanan. Jadi ini adalah sebaliknya ya, ketika suatu fungsi kita integrasikan dan kita lakukan turunan atau derivatif, maka dia akan kembali ke fungsi awalnya f kecil of x. Nah, kenapa di sini saya pakai t? Jadi t ini hanyalah dummy variable. Kita bisa pakai apa saja, pakai a, b, c, d. Cuma di sini saya pakai dummy variabelnya t. Namun sebenarnya maksudnya sama saja ya. Cuman hanya berbeda huruf saja. Sekarang kita andaikan lagi suatu fungsi g besar of x. G besar of x ini adalah suatu fungsi yang berupa integral a hingga x f of t dt, ya sama seperti di sini. Dan jika kita lakukan derivatif di g besar of x, maka juga kita lakukan derivatif di integralnya dan menghasilkan f of x. Kalau kalian lihat, derivatif dari g besar of x menghasilkan f kecil of x. Derivatif dari f besar of x menghasilkan f kecil of x. Yang artinya, fungsi f besar of x dan fungsi g besar of x adalah fungsi yang hanya dibedakan oleh konstan, karena mereka memiliki turunan yang sama, yaitu f kecil of x. Maka bisa saya tulis f of x sama dengan g besar of x plus c, ya, yang dimana c ini adalah konstan yang bisa apa saja.
Sehingga karena turunan konstan adalah 0, maka mereka akan menghasilkan f kecil of x untuk turunan f besar of x dan g besar of x. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini ya. Oh ya, pertama-tama sebelumnya saya ingin memperlihatkan proof with geometric, membuktikan teorema fundamental kalkulus kita. Inilah T, dan ini misalnya sumbu Y, dan kita gambar lagi fungsi kita, fungsi yang kontinu f kecil of T, dan kita buat lagi interval kita. Ini A dan ini X, dan luas area di bawah kurva ini dengan interval A sampai X adalah G of X, ya, fungsi G besar kita, luas area di bawah kurva. Dan misalnya saya tulis lagi di sini X plus delta X, yang artinya ini adalah delta X, dan saya mencari luas area lagi yang di sini, yaitu luas area delta G, yang bisa saya aproksimasi sebagai rectangle, persegi panjang. Dengan kita tahu ya bahwa persegi panjang tinggal panjang kali lebar rumusnya, maka delta G itu approaching f of x. Ya, kita aproksimasi di x untuk panjang dari rectangle-nya dikali lebar dari rectangle, yaitu delta x, yang dimana jika kita limit delta x approaching 0, itu adalah suatu definisi dari derivatif, sehingga dg sama dengan f kecil of x kali dx, dan ruas kiri dan ruas kanannya kita bagi dengan dx, sehingga menjadi dg per dx sama dengan f kecil of x, yang dimana ini membuktikan teorema fundamental kalkulus kita yang kedua, ya, turunan dari G besar terhadap X sama dengan F kecil of X. Ini adalah proof by geometry. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan pembuktian teorema fundamental kalkulus pertama kita. Kembali ke sini, dan kita tahu bahwa fungsi f besar of x dan fungsi g besar of x hanya dibedakan oleh konstan, sehingga kita bisa tulis f of b dikurang f of a, f besar, yang dimana f of b tinggal kita ganti x nya menjadi b, ya, kita konversi dulu ke fungsi g besar of x, g besar of x plus c, ya, konstan, dikurang g besar of a, oh ini b maksudnya, g besar of a plus c, yang dimana c minus c bisa kita cancel, sehingga menjadi g besar of b minus g besar of a. Dan kemudian kita gunakan lagi definisi dari teorema fundamental kalkulus kita yang kedua, di mana g besar of x adalah integral yang dievaluasi dari a hingga x untuk f kecil of t dt. Kita tulis sebagai integral g besar of b, sehingga menjadi integral a hingga b f of t dt dikurang integral a hingga a
f of t dt. Ini sesuai definisi dari teorema fundamental kalkulus yang kedua ya. Saya tulis lagi aja ke sini, dimana g of x sama dengan integral a hingga x f of t dt. Dan kita lihat bahwa suatu integral yang dievaluasi dari a hingga a, artinya tidak ada yang dievaluasi, sehingga ekspresi ini sama dengan 0, sehingga menyiksakan ekspresi ini. Dan ini membuktikan teorema fundamental kalkulus kita yang pertama, yang dimana f kecil of x dx yang dievaluasi integralnya dari a hingga b sama dengan f besar of b dikurang f besar of a sama dengan integral a hingga b ya yang ada di sini f of t dt, sehingga kita membuktikan teorema fundamental kalkulus kita yang pertama. Kita lihat di sini x, dx dan ini t dan dt itu nggak apa-apa ya. Ini hanya dummy variable. Ya. Tapi kita sudah membuktikan bahwa dari teorema fundamental kalkulus yang kedua kita bisa membuktikan teorema fundamental kalkulus yang pertama, dan teorema fundamental kalkulus yang kedua kita buktikan secara geometri. Baik, sekian dan terima kasih.